Ma'asil aini, bermula maksiat mata, mislu an-nadharu ilan nisa'i al-ajnamiyati ghairul mahram, yaitu memandang perempuan yang lain mahramnya. Atau jadi bilanya melihat ibinian yang lain keluarga, lain mahram, memandang muhanya aja itu nah itu kalau memandang muhanya tadi itu dengan syahwat itu jelas haramnya. Kalau memandang muka ingat wilayah muka aja tapi tujuan untuk muamalah berjual belikan misalnya itu belum haram lagi. Misalnya tukang jualnya bibinian, muha kelihatan, yang lain tertutup. Jadi yang dicangang itu muhanya aja. Tapi kada dengan syahwat, tapi ada hajat karena muamalah misalnya. Nah itu boleh aja kada apa-apa. Apa mencangangi muha. Jadi muha kalau boleh aja kelihatan mukanya boleh. Nah, tapi memandangnya jangan dengan syahwat. Itu. Dengan tujuan untuk berurusan muamalah misalnya. Itu jual beli itu misal. Atau bertetangga, bertegur sapa. Nah, itu boleh aja. Tetapi jangan sampai bakaliwatan ya kita. Wa nadharul aurat. Nah, tadi kan melihat di muha. Nah, ini nadharul aurat. Melihat aurat. Arti aurat itu wilayah yang wajib ditutupi, aurat nadanya. Kalau muha perempuan itu masih boleh dipandang, catatan dengan jangan bersahwat gitulah. Nah, tapi kalau aurat bang bersahwat kada boleh dilihati. Kada jago kada bersahwat ya pemulaannya. Imbahnya apa ada? Nah, wa nadharul aurat sawaun kanat min jinsin wa ghairihi, baik sejenis ataupun lawan pasangan. Nah, artinya kada sejenis ya kita, kada boleh. Misal kita berkawan, kawan kita ini laki-laki, nah auratnya pun jangan dilihat, kada boleh. Bini-bini pang begininya jadi kada yang harus bini-bini aja tuh yang auratnya yang kelihatan. Nah laki-laki pun bila yang auratnya kada boleh kelihatan, kada boleh juga dilihati. Lintuhut paha misal, karena keluar rumah kelihatan paha lawan lintuhut ini kebiasaan keluar handap bila keluar rumah, apalagi hartan badminton misalnya keluar handap ya kalau kan ini laki-laki nih kita nih menonton itu pun termasuk kada boleh melihati auratnya ninto. Amun melihati yang bulu tangkisnya ada apa atau rakitnya aja dilihati ada apa ninto. Nah jadi baik laki-laki maupun perempuan itu supaya orang jangan sampai menggawi dosa, kelihati aurat kita, hendaknya kita menutup aurat. Nah, itu. Aurat laki-laki di atas pusat, di bawah lintuhut itu aja. Dada biarnya kelihatan enggak ada apa-apa. Biar yang 3 meter panjangnya bulu dada, ayo aja situ. Nah, tapi di atas pada pusat yang kelihatan, ke atas pada pusat, ke bawah pada lintuhut. Sedikit sakilan memanjangi supaya paha tertutup. Ya kalau kain bakal lebihan aja, jangan sampai paha tuh kelihatan. Nah, maka menutup aurat ini pian didikan mulai lagi halus oleh abah mama. Amun kada biasa terdidik menutup aurat, ini sampai ke Tuhan kita membuka aurat itu dikiranya sebuah kebiasaan. Mun abah mamanya melihatkan yang anak baik laki-laki maupun bini-bini membuka aurat sampai ke Tuhannya, kena kayak itu. Nah, jadi dibiasakan ya kita. Dipadahin nak aurat laki-laki sekurang-kurangnya yang kada boleh kelihatan. Pusat dari pusat sampai ke lintuhut. Nah, tuh. Biar kada bebajuha seharian semalaman marah situ. Jangan sampai bebaju, bejakit tapi paha kelihatan. Nah, itu kada berfaedah sebenarnya. Nah, kada harus membaca nerangnya ini nah. Banyak bebandir. Wasawaun kanat minal mahram wa ghairihi. Nah, baik laki-lakinya atau perempuannya tadi termasuk mahram seorang dan sanak misalnya. Laki-laki atau perempuan auratnya yang kelihatan. Ulun bisa sedang sanak, bini-bini atau laki-laki, pahanya ada boleh kelihatan. Orang pun sama nih bacanya wa in kanat minal mahram wa ghairihi. Fayuhramu 'alaiha qasfus sawataini fil khalwat bi ghairi hajatin illa al halila. Nah, dan haram juga
kepada laki-laki melihat perempuan, perempuan melihat laki-laki, pintangan kasfu sawataini, membuka auratnya. Jadi membuka aurat itu haram hukumnya. Fil khalwat, di dalam bersusunyian. Kada datang orang banyak juga aja, kada boleh kita melihat apa li gairi hajatin, mun kada ada kebutuhan hajat. Lain mun hajat ada kada apa-apa. Misalnya dokter melihati memeriksa itu boleh, ada masalah itu. Illal halila, illa li halilin, kecuali untuk pasangannya. Laki melihat, ampun bini, aurat bini nih, ada apa-apa. Bini melihat aurat laki, ada apa-apa. Makanya pian yang tahu rahasia laki itu apa bini kita tahu dah. Dan halusnya pun kita tuh bininya tahu. Rahasia nadanya. Rahasia wali sirwal. Wan nadharu bil istikhari, nah termasuk juga maksiat mata. Wan nadharu bil istikhari ilal muslim, memandang dengan sifat merendahkan kepada orang Islam. Maksiat mata juga. Nah contohnya kana yukhatibu wajahu fi wajhihi, inya misalnya mengarupkan wajahnya fi wajhihi, artinya tuh mudah kayak takurihing tapi takulibi aja kita. Nah mudah kayak takurihing tapi sinis, atau misalnya mudah kayak mengarupkan palipiska misalnya, kan ada loh yang ngarot muka yang mudah kayak mahinakan itu. Nah itu termasuk ada boleh juga nang kayak itu. Model kayak mencilingi kah misalnya sama juga nang kayak itu. Au yusiru ilaihi bil hajib. Nah, atau inya misalnya mengisyaratkan kepada orang lain dengan alis matanya dengan maksud menghinakan. Kayak apa tuh misalnya dengan alis mata ya kalau. Nah, wal jabni, ataupun dengan kelopak mata. Jadi bisa kita raut wajah ini model kayak belalakon, orang bahari belalakon yang maksud tujuannya menghinakan orang. Nah, atau misalnya kayak takulibi kah, menciling kah, misalnya gitu. Nah, istihzaan karena sebab menghinakan. Kama fa'alahu kufaru Quraisyin li sahabati radhiyallahu anhu, sebagaimana pernah diperbuat oleh orang-orang kafir Quraisy kepada sahabat Rasulullah. Jadi bapak ada yang berdiam aja kada bocap, cuma raut mukanya itu menghinakan. Nah, kepada sahabat Nabi oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka melihat nang kayak itu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, la janabi la yahillu li muslimin, kada halal, kada boleh di muslimin bagi seorang muslim ayyushira ila akhihi binadratin tu'dhihi, bahwa dia berisyarat kepada saudaranya dengan satu pandangan, yang pandangan itu tu'dhihi, menyakiti saudaranya tadi. Walaupun mulut berdiam aja pian, cuma pandangannya itu menyakitkan. Jadi biasa orang tuh pahit benar. Pandangan itu sedih kita. Apa pandangan menciling-ciling anak keluar mata sidin. Nah, misalnya termasuk ada boleh juga maksiat mata narannya. Wan nazaru fi baitil ghair bi ghairi idnihi. Nah, ini termasuk maksiat mata. Nah, memandang kepada rumah, isi rumah orang bi ghairi idnihi, kada izinnya. Amun izin sidin menyuruh masuk, kada apa-apa, mau kada mau kan tercangangi ya kalau. Tapi itu pun sebatas tercangangi aja, jangan bakalinah mencangangi. Ini bisa kita masuk ke rumah orang tuh lalu no aja. Kayak itu kada boleh nang kayak itu. Atau mau cengang hau ya. Ada boleh juga. Atau apalagi mun orang kada menyuruh masuk, main tipakan sekalinya. Kada boleh bagiannya, kada boleh. Makanya kalau kita mengatuk lawang, selama tuan rumah belum menyuruh masuk, waktu tuan rumah membukakan lawang kita mengatuk, muha kita tuh jangan mengarah ke menghadap ke masuk ke dalam rumah itu, muha itu nah jangan menghadap ke dalam rumah, ke samping menghadapnya. Sebab bila sidin membuka lawang, kita langsung melihat ke dalam rumah, siapa tahu kita lihat bini sidin kah masih belum berbaju misalnya. Nah, itu. Jadi jangan dulu melihat ke situ, tok cangkalain dulu. Bila sudah masuk aja, nah berarti kan sudah siap di dalam ya lah. Kada ada yang terbuka aurat dan lain sebagainya. Nah, itu. Jadi maksiat mata melihati isi rumah orang, termasuk anaknya, termasuk bininya, termasuk perabotan rumah tangganya, termasuk hiasan-hiasannya. Nah, itu tuh kada boleh dilihati.
bi ayyattali'a min nahwi thaqabi dikhin bidari gairihi bigairi ijnihi ala haramihi. Nah, ini penjelasannya bahwa dia menjinguk, malihati, mengintipakan yattali'an itu min nahwi thaqabi dikhin, melewat luang yang halus, mengintipakan dia kita. Oh, gitu. Apalagi pakai teropong bakalinah ya Allah. Bidari gairihi, pada rumah orang lain, kada ada izinnya. Nah, atas sesuatu yang di rumah tadi yang terlarang untuk dilihati, kada boleh nang itu. Apalagi mun bakalina menghidapkan orang menang pertama. Madang bakalina, uri kada bapaan belum nah aja. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabdana, man ittala'a fi baiti qaumin, barang siapa menjinguk-jinguk, mengintip-intipakan isi rumah seseorang, orang lain, bi ghairi iznihim, yang kada diizini, faqad halalahum ay yafqasu ainahu, maka halal bagi orang tadi yang kita intipakan tadi rumahnya tadi, bahwa mencucuk lawan matanya. Nah, halal hukumnya. Itu hukum asal. Tapi kalau Indonesia merdeka jangan dulu kita. Nanti tutup orang pengadilan. Cuma seandainya kita cucuk matanya boleh, ada berdosa kita. Jinguk. Cucuk matanya. Tapi itu jangan dipertigakan malah. Nah, takwanin dulu ngapang teh kita. Nah, kayak itu. Gitu. Coba seandainya dicucuk matanya itu kita ada berdosa. Apa jinguk. Wa ghairu dzalika, dan yang lain sebagainya, kamusyahadatil munkar idza lam yunkir. Nah, nang kaya melihat kemungkaran terjadi. Jadi kita berdosa juga mata tuh melihat kemungkaran terjadi di hadapan kita, lam yunkir, kada memadahi, kada mencegah aja kita. Amun kita mencegah, kada jadi dosa. Apabila kita kada mencegah, dia baparak pulang melihat kemungkaran tadi. Nah, itu jadi dosa mata ngarannya. Jadi hati-hati benar. Aku kadang menggawi juga aja, tapi mak duduk malihatakan bakalina basila pulang, maharo kopi pulang, basila, ada boleh. Allah sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman. Rawahu Muslim an Abi Sa'id Al-Khudri. Nah, jadi dipadahkan di Nabi munkawa melihat kemungkaran tuh langsung rubah situasi ini lawan kekuatan kita. Bila kada kawa mamadahi lawan muntong menasihati. Mun kada wani menasihati, nah hati barang kada katuju, ciri hati kada katuju, baugah jangan baparak. Padaghiru bil yadi wajibun, maka mengubah dengan tangan dengan kekuatan hukumnya wajib, tetapi ala wulatil amri, atas orang-orang yang berisi jabatan, kayak presiden, gubernur, bupati, polisi, tentara, itu kan berisi jabatan kekuasaan. Nah, hanya melihat kemungkaran wajib mereka tuh merubah karena berisi kekuatan. Walal abai fi auladihim, atau abah lawan anak, melihat anaknya misalnya malimpok, maka yang abahnya wajib ambil lawan limpoknya. Jangan kada apa-apa aja, aku kan pernah muda juga aja. Salah nang itu. Jadi kalau abah lawan anak, abah ini wajib mengarasi. Nyawa nakai jangan buka aurat. Wajib mengarasi. Ini salawarnya tuh kan yang menutup aurat. Wazauji ala zaujatihi. Nah, dan seorang suami pun wajib mengarasi kepada bininya. Bila bininya tadi melanggar. Nah, jadi boleh mengarasi lah. Nah, kalau pejabat, kalau rakyatnya boleh mengarasi kalau urusan melanggar tadi. Ibah itu pulang, abah lawan anak, suami terhadap istri. Wasaidi bi abdihi. Nah, patuanan lawan hamba boleh. Kan bagi sabahari yang ada budak kena. Nah, itu boleh juga mengarasi. Itu pintangan, amun kita pun misalnya anak kita kada. Ya, kalau bini kita kada juga. Imbah itu pulang budak kita kada juga. Ada hubungannya lawan kita. Nah, itu tadi yang 3 pilihan tadi. Bila kita sanggup wani, arasi aja. Bila kita kada wani, nasihati. Kada wani menasihati, ya baugah. Tapi mun kita kada baugah, kada berjauh dari situ, dapat 2 dosanya.